Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV ya. Hari ini hari apa nih? Hari Rabu, tanggal 4 Februari tahun 2026 ya. IHSG hari ini ada di angka berapa nih? Naik dikit ya. Jam 11 sempat turun ya, koreksi, terus akhirnya hijau lagi sesi 2 ya. Naik 0,3%, sekarang ada di angka 8.147 ya untuk IHSG-nya. Valuasi transaksi ada di angka 23 triliun. Terus asing hari ini net sell 1,4 triliun ya. Saham yang lagi trending ya, Bumi kemarin seperti hijau, hari ini merah lagi ya. Minus 6%, Humi minus juga, BP, Mina, BBCA masih kuat ya. Apalagi lu misal beli di 6.500 kemarin ya, pas lagi trading halt ya. Udah cuan berapa persen tuh? 6.300, 1.500 ya, udah 20% lebih ya. Kalau lu beli BBCA pada trading halt itu gitu. Beli buat 7.000 BBCA murah banget ya. Bupa turun 14%, Innet koreksi 1%, Antam ya sekarang nambah 1,5% doang, Dewa koreksi 3%, GTSI lead 6%, BMRI juga kenceng ya. Nah gini dong, para big bank mulai kenceng ya, yang berfundamental atau big bank ya minggu ini lumayan kenceng naiknya lah ya. Naik 3,5%, BRMS naik 4%, PTRO koreksi dikit, dan Bull minus 8% ya. Terus ada Laju naik 18%, Arci ini Samas naik sedikit, BBRI nah hari ini lumayan lah ya, 1,8%, BKSL dan Cuan ya pada hijau hari ini. Banyak banget yang trending, biasanya cuma dikit. BRPT tambah 7%, True minus 14%, Raja minus 2%, Adro ya. Adro masih bertahan di atas 2000 ya, keren banget sih Adro. Terus nah Breeze nih guys, kemarin kan udah kita bahas ya spin off BMRI dan Breeze ya, atau Breeze dan BMRI ya. Jadi spin off-nya nggak ngaruh apa-apa ya. Jadi lu kalau mau beli Breeze sama BMRI lu lihat bundanya aja ya. Untuk urusan spin off-nya udah lupain aja lah ya, soalnya nggak ngaruh secara material gitu. Hari ini naik kencang 8% ya. Oke banget sih Breeze. BMRI juga oke, dividen dan value investing. Kalau Breeze tentunya untuk value investing ya, sangat ya di bawah 2000 sih kemarin, lagi bagus ya. Terus nggak tahu katanya Breeze dengan dipegangnya oleh si Danantara sekarang ya, langsung oleh Danantara sekarang udah setara dengan BMRI, BCA sama BNI ya untuk Himbara. Nah Breeze jadi jajaran Big Four Himbara ya, gitu, sejajar sekarang. Katanya kalau dividennya mungkin bisa dinaikkan nanti ya, payout ratio-nya ya, untuk tahun ini atau tahun depan ya, kita lihat aja nanti lah ya. Pokoknya Breeze menurut gua cukup menarik ya kalau dapat di harga bawah gitu. Oke. Nah, hari ini gua pengen bahas saham BBNI ya, Bank Negara Indonesia nih, BBNI. Mana? Dia udah keluar laporan keuangannya, berarti yang si Big Four ya, Big Four Bank, BBCA udah, BMRI udah, apalagi BNI ini sekarang. Nah, tinggal BRI ini yang belum ya. BBRI belum ya, di IDX juga belum ada sih. Kita bahas BBNI ya, karena hari ini dia, kemarin sih malam dia laporan keuangannya muncul ya. Nah BBNI secara free float dia aman tentunya ya, udah di atas 15%. Untuk transaksi hariannya hari ini dia 429 miliar
lu punya duit bukan 1 M, 100 M sehari merem lah ya gitu untuk kalau masuk saham BNI gini. Terus lembar saham sekarang ada di angka 37 triliunan, harga closing hari ini berapa nih? 4630 ternyata. Ya, hari ini 4630, terakhir kita bahas sih di 4300 ya. Berarti kan udah naik 7%-an lah ya. Apalagi kalau kita beli di Q2 ya di 4090. Nah, lu udah bisa dapat capital gain 15%. Tambah lagi nanti bulan apa nih baginya dia? Bulan April ya tentunya. Dividennya kurang lebih 8%. Nah, tinggal lu jumlahin dah tuh. Kalau lu beli di harga 4000 kan 15%. Tambah 8% udah 23% nih. Cuma berapa bulan doang ya. Dari Agustusan. Dari bulan Agustus sampai ke April gitu. Udah gede banget itu. Nah, tadi market cap-nya 172 triliun ya. Terus secara ekuitas Q4 dia naik ya dibanding Q3 dan Q2. Ekuitasnya ada 171 triliun, harga bukunya 4.600 ya. Nah, dia paling murah sih ya secara PBP, cuma 1 kali dibanding bank lain ya. Maksudnya dibanding Big Four ya. Liabilitasnya ada di angka 1, bukan 1,1 tapi 1185 triliun ya. Berarti DER-nya ada 690% ya. Jadi 7 kali lipat dari ekuitas dia. Berarti bagus ya. Banyak dana yang masuk ke si BNI ini. Total asetnya berarti 1357 triliun ya. Sebanyak apa sih duit segitu? Kayak rumah gua nggak muat deh kalau dikasih 100 ribuan. Terus PE-nya sekarang ada di angka 8,5 kali ya. Kita lihat laba ditahannya untuk si BBNI ya. BBNI. Dia dalam jutaan rupiah ya. Ada 121 triliun berarti. Iya, laba ditahannya 121 triliun ya. Kemarin kan Q3 cuma ada 116 ditambah dengan ini nih 5 triliunan ya, berarti 121 triliun ya. Ya. Terus untuk revenue kuartalannya ya, Q4 sih naik ya secara revenue ya. Dia 18,2 triliun ya. Dibanding Q3 dan Q2, Q1, Q4 lebih oke ya. Harusnya Q1 2026 harusnya ya lebih giat lagi, lebih nambah lagi lah gitu. Gross profitnya juga naik 11,080 triliun atau 60% ya. Paling gede nih di Q4 gross profitnya. Tapi net profitnya ya sama-sama aja lah ya, cuma 27%. Mungkin beban biayanya untuk akhir tahun bertambah ya. Net profitnya ada di angka 4,9 triliun, berarti EPS-nya 132 perak ya untuk Q4. Berarti secara anualis, bukan secara anualis lagi sih, ini emang udah jelas ya, sampai dengan Q4 EPS dia 537 ya untuk full year 2025. Kalau 2024 IPS-nya berapa nih? Turun 40 poin ya, 38 poinan. Ya turun sedikit lah ya. Turun 4%-an ya. Jadi secara IPS ya turun 4%. Jadi untuk Q4 537 ya, total IPS-nya dikali payout ratio-nya 65% ya. Berarti dividennya 349 atau 350-an lah ya. Untuk tahun 2025 kemarin ya dibaginya nanti April nih. Kebetulan dia kan nggak bagi interim ya, dia bagi setahun sekali. BMRI kemarin juga biasanya setahun sekali, cuma karena kemarin ya itu baru pertama dia bagi interim ya.
mungkin karena dipegang Danantara sekarang. Berarti dividen yieldnya di angka sekarang 7,9 atau 8% lah ya. 8% bisa lah di harga sekarang ya. Sekarang bulan Februari, Maret, 3 bulan lu dapat 8% ya. Naruh 100 juta lu kembalian 8 juta ya. Apakah ada dividen trap? Menurut gua sih dividen trap ada. Cuman ya berapa hari atau berapa minggu kemudian juga mantul lagi, karena trennya Big Bang lagi lumayan lah ya, sekarang lagi oke lah saham Pundak ya. Terus harga waras berdasarkan IPS ya untuk 2024 adalah 3.400 sampai dengan 6.900 ya. Nah ini karena BBNI masih bisa dikali 10 dan 20 lah ya. Berarti sekarang ada di angka 4.600 ya, masih gede lah ya, 8%. Harga warasnya kalau berdasarkan IPS sih harusnya ya, kalau kali 10 ada di angka 5.372 ya. Tuh masih ada gapnya lumayan banyak gitu. Secara year on year gimana nih, kita coba cek annual ya. Untuk revenue-nya sih naik ya. Dari 2024 ke 25 tuh naik 3M-an ya. Bukan 3M, 3 triliunan ya. Cuma 2023 ke 24 kan turun tuh. Tapi sekarang nih udah mulai balik lagi naik nih. Laba kotornya turun ya dibanding 2024. Terus laba, nah sekarang dapat 20,1 triliun, sementara 2024 21,6 triliun ya. Jadi labanya turun ya, gitu, turun 4 atau 5%-an lah kurang lebih lah ya. Nah jadi gitu untuk BBNI ya. Jadi di harga sekarang pun masih sangat menarik lah ya. Kita lihat chartnya ya, nggak ada. Ini ya sempat ke 3.700 ya. Kalau kalian beli di sini udah dah panen dah. Bisa masuk banyak juga kan, kalau ke bank-bank gini kan lebih nyaman kalau masuk banyak juga gitu daripada ke saham yang banyak minyaknya ya. Lu deg-degan pasti masuk misal 100 juta atau 1M, waduh lu harus pantengin terus ya. Kalau masuk sini santai-santai aja gitu. Oke, kayaknya segitu dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton ya, dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.